Haleluya, puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita adalah pujian berkata, bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Masih mau muji Tuhan, amin. Haleluya. Kita adalah pujian berkata, ku diberi kuasa oleh kuasa darahnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, kekuatan di jiwaku, amin, haleluya. Ketenangan di batinku, amin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Oh, tersungkur ku di kaki-Mu, oh Tuhan, rasakan hadirat-Mu.
kerinduan hati kami kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau. Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ini karena berkat Tuhan. Ini hanya karena karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan kami taruh kami serahkan kehidupan kami setunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami senantiasa Engkau Allah yang senantiasa menguasai kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang senantiasa terus mengambil alih setiap kehidupan kami. Karena kami menyadari kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami. Kuasa-Mu dapat terus menyatakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami akan segala berkat-berkat-Mu. Ini hanya karena kemurahan daripada-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami tamu taruh. Kami tamu serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin kami percaya setiap pujian yang kami boleh naikkan, penyembahan kami kepadamu itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau bertakhta atas setiap pujian kami. Dan hati-Mu disenangkan, hati-Mu dimuliakan oleh Engkau Tuhan. Dan kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, umat-umat-Mu Tuhan, kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan Tuhan bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah akan senantiasa terus menolong kehidupan kami. Biarlah hati kami Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar kehidupan kami dikuatkan oleh firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Di nama Tuhan saudara. Satu kesempatan lagi yang tentunya Tuhan percayakan buat kita semua. Mungkin tentunya saya tidak perlu memperkenalkan nama ya. Nah, ya, perlu. Mungkin saya buka masker dulu supaya kenal. Puji Tuhan. Ya, perlu Pak Ibu Golda ya. Sebenarnya enggak usah kali ya. Ya, karena saya ya orang baru stok lama. Ya, tapi semuanya kita diubahkan oleh Tuhan. Dan saya terlalu yakin, saya percaya bahwa kehidupan kita semua boleh mengalami akan setiap berkat-berkat Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya seberapa kita yang ada. Walaupun memang dari pagi sudah hujan ya. Tetapi kalau kita boleh menyempatkan diri kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama dalam kondisi dalam setiap keadaan yang kita boleh boleh kita hadapi di hari-hari ini. Dan tentunya semua hanya oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tapi memang saya juga saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk sama-sama kita belajar ya. Saya bukan menggurui, tetapi saya juga masih banyak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin saya juga mau minta maaf karena saya juga pribadi aktivitas saya sih ada masih dalam gereja, satu gereja yang ada. Dan puji Tuhan saya dipercayakan juga dalam provinsi DKI ini sebagai penyuluh. Jadi sebenarnya kita harus diwajibkan di saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita juga harus tetap menjalankan protokol. Jadi saya mohon maaf, saya harus pakai masker lagi takutnya. Biasanya kan sekarang kan medsos kan itu langsung, takutnya cuman gara-gara saya pakai masker
saya dicap sebagai penyuluh yang tidak taat pada pemerintah. Karena kan kita yakin, kita percaya bahwa pemerintahan ini daripada Tuhan, dan kita juga diwajibkan untuk tunduk pada pemerintah yang ada. Mohon maaf ya, saya pakai maskernya lagi. Oke, tapi masih kedengaran ya suara saya ya. Oke, sama-sama kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing. Boleh juga sih kalau menumpang dengan orang lain. Alkitab baik dalam bentuk buku maupun sekarang kan teknologi kan sudah ada, jadi dalam bentuk HP pun bagi saya sih tidak masalah. Yang penting yang tertulis di dalamnya adalah Alkitab. Dan mungkin kalau ada WA mungkin diabaikan, ada Facebook yang masuk diabaikan aja, tapi kita fokus pada kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebenarnya kita baca dalam satu perikop ini karena kan kita lagi merayakan akan memperingati akan kematian dari Yesus Kristus. Ya, dia mati bukan mati untuk selamanya, tetapi dia mati untuk menebus akan setiap dosa kita. Dan saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan sehingga kita boleh mengalami akan segala berkat-berkat Tuhan. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 kita akan baca. Mungkin sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji nama Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita boleh baca pada saat pagi hari ini. Dan tentunya bagaimana kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebenarnya bagi saya bahwa kalau ya tentunya setiap manusia itu akan mengalami kematian, ya. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus itu ya tentunya untuk menebus akan setiap dosa kita. Dia di sini menyatakan bahwa dia mati, bahkan mati di atas kayu salib. Di sini sebenarnya ada satu hal yang tentunya yang ingin Tuhan sampaikan bahwa karena kalau mati kalau kita orang Kristen kan mati ya dibungkuslah rapi-rapi gitu kan, atau dipakaikanlah rapi-rapi, dimasukkanlah di peti gitu kan. Tetapi Yesus ini mati di atas kayu salib. Yang pada zamannya itu bahwa orang yang disalibkan itu adalah orang yang pendosa. Ya. Orang yang istilahnya dosanya itu sudah terlampau banyak. Ya. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa Yesus menerima itu bukan karena dia ingin membanggakan dirinya, wih saya bisa loh. Enggak. Tetapi untuk menyelamatkan akan dosa kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita, membersihkan kita dari dosa, ya. Dan ini tentunya bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana bahwa ini yang kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita taruh dalam hati kita, bagaimana bahwa betapa besar akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu kalau kita flashback ke belakang mungkin kita bertanya dalam pribadi kita masing-masing. Ada enggak dosa yang kita sudah lakukan? Ya. Tapi ingat, apapun yang dosa yang kita sudah lakukan di belakang,
yang sudah kita yang di belakang. Ingat baik bagaimana bahwa segalanya itu Tuhan sudah bersihkan. Sebenarnya waktu dia di atas kayu salib, sebenarnya tidak perlu darahnya sampai tercurah. Setetes darah saja itu bisa mengampuni, tetapi kenapa dia rela untuk menumpahkan semua darahnya untuk menyelamatkan semua manusia, untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi kehidupan kita. Ya. Dia taat sampai mati. Oleh karena itu mungkin kita bertanya, ya karena kan namanya manusia ya. Waktu Yesus melihat seorang perempuan yang mau dirajam dengan batu karena dia melakukan persinahan, yang Yesus katakan kepada dia kan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang saya bisa katakan ya. Bagaimana bahwa ketika dia melihat orang yang berdosa pun dia bilang ya pergi. Dan tapi jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kita manusia saat ini kita tidak berbuat dosa lagi? Enggak ya. Tapi itulah bukti kasih daripada Tuhan. Bahwa Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar supaya kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa ketika Yesus berkata demikian, kita mengingat, ya manusia memang sudah identik dengan dosa. Tetapi ketika kita mengingat akan pengorbanan Yesus, maka muncullah firman Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia tidak mengampuni atau apa? Dia mengampuni akan setiap dosa kita. Asal memang bedanya orang yang percaya kepada Tuhan adalah bukan dia tidak pernah berbuat dosa lagi, tetapi dia tidak hidup di dalam dosa itu, ya. Itu yang intinya dari orang-orang yang percaya, kalau dia menghargai akan pengorbanan Yesus itu. Jadi inilah biar kehidupan kita sebagai orang percaya di hari-hari ini ada terlalu banyak tantangan yang kita akan hadapi. Ada begitu banyak hal-hal yang kita akan hadapi ke depan, tetapi satu hal, bahwa kehidupan kita ini sebagai orang percaya, bagaimana bahwa kita akan melihat akan segala berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, asalkan mau enggak kehidupan kita ini melakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan melihat apa yang Yesus sudah lakukan di dalam setiap kebenaran kehidupan kita. Karena Kristus telah membayar harga yang termahal yang dapat dilakukan dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib, menjadi tebusan bagi banyak jiwa, ya. Ini yang Yesus lakukan. Jadi kehidupan kita ini harus menyadari di dalam setiap kebenaran kehidupan kita sebagai orang percaya, karena Kristus telah membayar itu, ya, harga. Di sini saya katakan harga yang termahal, ya. Mungkin kita bisa berbuat baik, atau ada orang di sini mungkin bertanya, ada nggak kira-kira orang sini rela mati untuk orang lain? Mungkin enggak lah, gitu kan. Tetapi Yesus lakukan itu. Sebenarnya oleh karena itu kalau kita lihat di yang salib di mimbar ini gitu kan, kenapa enggak ada Yesusnya gitu kan? Kira-kira apa jawabannya coba? Hah? Ya benar, jawabannya itu memang sangat benar. Tetapi kenapa salib itu tidak ada Yesus? Seharusnya Anda atau saya juga yang harus ada di sana. Tetapi Yesus mengambil bagian itu agar supaya kehidupan kita ini menyadari bahwa kasih Tuhan melampaui akan segala sesuatu. Ya. Ini yang Yesus mau tunjukkan di dalam kehidupan kita. Harusnya saya yang harus tergantung di atas kayu salib itu. Tapi kenapa Yesus ambil alih itu? Itu bukti nyata akan kasih Tuhan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Jadi biarlah kehidupan kita ini bisa menyadari akan segala sesuatu yang tentunya kalau kehidupan kita boleh ada sebagaimana kita ada, hargai itu. Ya. Hargai akan setiap apa kesempatan waktu itu, hargai, berikan waktu untuk Tuhan. Karena saya lebih suka pakai waktu, beri waktu. Karena kalau kita bilang
nanti saya cari waktu deh. Kira-kira dapat nggak? Nggak akan dapat. Apalagi lagi masa-masa corona begini. Tetapi kalau kita bisa memberikan waktu untuk Tuhan, itu Tuhan sangat hargai. Ya, Tuhan sangat menghargai itu. Ya, karena dengan waktu-waktu yang sekarang ini ya tentunya, duduk di sini mau ngapain kali gitu. Umpamanya mungkin ada yang berpikiran, tapi saya percaya di sini tidak ada. Ya. Tetapi ketika kita mengorbankan waktu kita untuk kita memberikan itu untuk Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah hal yang ya sangat diinginkan oleh Tuhan. Karena ya di hari-hari ini memang kita juga tidak usah heran dengan keadaan saat ini. Memang bersyukur kita punya Alkitab yang sudah disampaikan, ya. Dan ini firman Tuhan katakan ini baru awal. Ya. Masih ada hal-hal lain yang akan terjadi ke depan. Tapi jadi pertanyaan, apakah kita harus takut? Harus takut dengan keadaan ini? Enggak perlu takut. Firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Apa yang kamu akan makan, kamu minum, kamu pakai, itu disediakan Tuhan. Asalkan kita terus berikan waktu untuk Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan di sini katakan bahwa mungkin dalam kitab Filipi pasal yang kedua tadi, ayat pertama saya baca kembali, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Ya, ini satu tujuan kita adalah untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mungkin dalam slide kedua. Ya. Kalau kita membandingkan dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 22. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21, maaf ya. Karena memang mungkin umur saya sudah tua, jadi memang mesti pakai kacamata seharusnya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 saya akan baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Ini yang saya akan tekankan pada saat pagi hari ini. Bagaimana kita akan mengikuti akan teladan yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Mungkin kita langsung pada slide yang berikutnya, di mana saya singkat teladan apa yang kita akan ikuti dari Yesus ini. Saya singkat dari nama Christ atau Kristus itu. Ada dalam slide berikutnya. Ya, yang pertama yang kita akan lakukan dari Christ atau huruf C yang pertama itu, yang pertama adalah caring. Saya ini ya, kalau bahasa Inggris ya little I can lah, dikit-dikit tahu lah, banyak ya paling tahu ya yes no. Jadi saya coba ini menyampaikan ini, kalau ada ini nanti Pak Gembala yang translate sedikit gitu. Ya, jadi yang pertama, karena kita bertolak dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat kedua tadi, bahwa kita sehati sepikir satu tujuan. Karena di dalam sebuah gereja itu kalau kita tidak punya satu tujuan ya Pak Gembala, gereja itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Oleh karena itu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah caring. Atau benar kali ya Pak Gembala, perhatian dan peduli ya. Karena kalau dalam satu jemaat kalau kita tidak saling perhatian, tidak saling peduli lagi, waduh, bisa bahaya ya. Sebenarnya kan kalau gereja itu sebagai tolak ukur ya. Ya, kalau di dalam gereja pun itu tidak ada perhatian, tidak ada peduli sesama ya. Ya, apalagi Pak Gembala ya
sekarang tinggal sendiri. Tolong perhatikanlah gembala, gitu kan. Bukan hanya kepada gembala saja, kepada sesama jemaat. Kan nggak harus, sebenarnya ketika kita nggak harus kita mengeluarkan mungkin uang gitu kan, ya. Misalnya kalau Pak Gembala juga, kita ada ibadah lewat Zoom gitu kan. Kita akan, kalau kita memperhatikan, kalau kita mau menaruh perhatian kepada Pak Gembala, kita akan menuruti apa yang Pak Gembala lakukan, apa yang Pak Gembala kerja, apa yang perintahkan di dalam kehidupan kita. Tapi perhatian dan peduli ini, ada banyak hal yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita memperhatikan orang lain ketika dia lagi menghadapi, dia lagi sakit. Tanda kita peduli kepada dia, ya. Mungkin kan lagi kondisi sekarang kita tidak bisa besuk, ya. Ya mungkin kan kita kan sudah mungkin punya WA gitu kan, punya telepon minimal. Ya kita telepon, kita doakan. Itu tanda kita peduli dengan sesama kita. Ini yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita membaca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-16, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah, ya. Oleh karena itu makanya tadi saya katakan ya berkorban itu, dengan kita berkorban waktu, memperhatikan sesama itu adalah sebuah korban. Mungkin secara materi kita tidak sanggup, mungkin kita saya juga pun masih butuh. Mungkin kita bilang begitu. Ya dengan kita menyatakan perhatian kita kepada orang lain, itu adalah sebuah korban. Firman Tuhan katakan. Jadi ini yang kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama, teladan yang pertama yang Yesus tinggalkan, Yesus tinggalkan pertama adalah kita memperhatikan. Karena Yesus juga ya saling perhatian, caring. Kita di dalam setiap keberadaan kehidupan kita, apapun, ya biarlah kita menunjukkan perhatian dan kepedulian kita terhadap sesama. Hal yang berikut adalah holiness, yang artinya menjaga kekudusan. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa ya hanya orang-orang yang yang bebal, yang tetap hidup di dalam dosa itu. Ya, kita manusia pasti ya bisa saja berbuat dosa, ya. Tetapi yang bedanya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu adalah tidak hidup di dalam dosa itu. Oleh karena itu, hal yang kedua yang saya mau sampaikan di sini, huruf kedua dari Christ itu adalah H, yaitu menjaga kekudusan, holiness. Itu ya Pak Gembala. Ya, ini. Jadi kita menjaga kekudusan kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 14 sampai yang ke-16. Di situ firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kehidupan kita sebagai orang percaya ini yang Allah tuntut dalam kehidupan kita adalah kita menjaga kekudusan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena tanda orang yang tanda orang menghargai akan pengorbanan Yesus, kita menjaga kekudusan kita. Kita berusaha untuk supaya kita tidak tinggal di dalam dosa itu. Kita menjaga kekudusan itu agar supaya kehidupan kita ini, karena firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, kita adalah surat-surat yang terbuka. Ya.
surat-surat yang terbuka. Yang otomatis mereka tidak menunggu kita berbicara. Ketika kita berbicara, kita menjadi saksi. Enggak. Ketika kehidupan kita ini memancarkan Kristus, maka kita boleh menjadi berkat. Amin. Tetapi kalau kehidupan kita, wah, siapa dia? Oh, jemaat ini, gitu kan. Kok orang Kristen begitu? Nah, itu kan enggak jadi berkat. Tetapi kalau kehidupan kita ketika orang melihat, orang Kristen begitu ya, baik banget orangnya ya. Ini perbedaan. Bahwa firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang Allah katakan. Jadi setiap kehidupan kita orang percaya, kita tetap menjaga kekudusan itu. Dan yang berikut, dari kata Christ ini, huruf R, yaitu respect. Atau saya catat di sini, saling menghormati dan menghargai. Ya, mohon maaf mungkin memang saya sudah terbawa dengan cara saya mengajar, jadi saya berkhotbah pun harus pakai slide. Jadi kalau untuk ayat-ayat yang lain silakan baca, tapi saya cuma baca ayat yang satu ayat aja dalam setiap ayat. Jadi kata respect ini saling menghormati atau menghargai. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 13. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi hal yang tadi kita respect itu tadi, bagaimana bahwa kita saling menghormati dan saling menghargai. Dalam arti kata di sini bagaimana bahwa kehidupan kita ya tadi kita bertolak pada Filipi pasal yang kedua ayat yang 2 katakan kita harus mempunyai satu tujuan, ya. Dengan kita saling menghormati dan saling menghargai sesama kita, maka kita akan melihat bahwa tentunya gereja ini akan senantiasa semakin berkembang, ya. Kehidupan kita, kerohanian kita akan semakin berkembang. Semakin bertumbuh iman percaya kita kepada Tuhan semakin tetap kuat. Meskipun banyak tantangan, masalah yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Karena firman Tuhan katakan bahwa di hari-hari terakhir orang yang berbuat jahat akan semakin berbuat jahat. Jadi orang yang jahat akan semakin jahat, tetapi di sini saya bisa katakan orang yang benar pasti akan terus berbuat benar. Karena firman Tuhan katakan kalau kita tahu itu baik untuk kita kerjakan dan kita tidak lakukan, itu firman Tuhan katakan berdosa. Jadi nggak harus membunuh ya, baru dikatakan berdosa. Dengan kita tidak menghormati orang lain, dengan kita tahu itu baik. Firman Tuhan katakan kalau kita tahu itu baik untuk kita lakukan dan kita tidak lakukan, firman Tuhan katakan dengan jelas, bukan Denny Karundeng yang katakan. Firman Tuhan katakan kita berdosa. Ya, jadi kalau kita menghargai, menghormati sesama kita, amat terlebih ya, firman Tuhan katakan sesama orang percaya itu adalah baik. Yang namanya baik harus kita lakukan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya. Berikutnya dari kata Christ ini yaitu huruf I, integrity, yang artinya integritas. Integritas itu apa? Melakukan yang terbaik walaupun tidak ada yang melihat. Ya, biasanya kan nanti ada Bapak Gembala baru kita lakukan gitu. Atau mungkin orang yang bekerja, nanti ada bos baru kita lakukan pekerjaan kita. Atau apapun itu. Apalagi kita menyembah Tuhan, kan Tuhan yang tidak terlihat, yang kita tidak bisa lihat dengan mata, dengan kasat mata kita. Ya. Dalam arti kata, kalau orang yang kita lihat aja kita tidak mau taat, ya. Atau kepada Bapak Gembala aja kita tidak mau taat, apalagi kepada Tuhan yang tidak terlihat. Jadi dalam arti kata, kehidupan orang-orang percaya itu harus mempunyai integritas, integrity, ya. Atau
senantiasa melakukan segala sesuatunya tanpa pun dilihat orang lain. Kita terus melakukan ya. Kerja buat Tuhan selalu manis sih. Kalau di sekolah kitab kan bilang kalau Ibu Golda mau tahu pengalaman sekolah kitab, tanya sama Pak Aldo, Pak Gembala, ya. Siapa tahu mau ini, gitu kan? Siapa tahu, gitu kan? Itu kan siapa tahu kan? Kedepannya kan kita tidak tahu kan Pak Gembala. Jadi kerja buat Tuhan selalu manis, biar tidak gaji asal pakai dasi. Jadi saya pakai dasi ini dasi pemberian ya, puji Tuhan gitu kan. Jadi itu walaupun ya memang di suka dukanya di sekolah kitab kan ya memang mungkin beda-beda ya. Kalau saya di Palembang kan tingkat 1 tingkat 2 di sana. Ya dari sana ke sini ke sana gitu kan. Ya kan saya tahun 2006 saya lanjut sekolah lagi kan dari GPD Yordan juga gitu kan. Nah, jadi kalau memang penghiburan kita ya nyanyi lagu-lagu rohani walaupun diplesetin gitu kan. Jadi di kota-kota, sebenarnya kan di kota-kota, di desa-desa tapi di kota mulu ini bilang gitu kan. Jadi ini yang saya tetap mau tekankan di sini, biarlah kehidupan kita ini bahwa kita menjaga integritas kita di hadapan Tuhan, ya. Gembala mungkin enggak melihat kita berdoa di rumah atau enggak gitu kan, tapi Tuhan melihat. Itu namanya integritas, ya. Ya. Di saat mungkin yuk kita mengadakan doa doa lewat Zoom gitu kan. Kalau yang menyalain kamera sih enak gitu kan. Tapi tiba-tiba kameranya mati, di mana orang ini gitu kan. Nah, itu kan karena kemarin satu pengalaman karena saya masih di bidang pendidikan. Jadi kalau mungkin Pak Gembala sama ini mau melanjutkan nanti calling sama saya. Ya, kemarin ada mahasiswa yang tiba-tiba dia bertanya tetapi dia tidak memunculkan wajahnya gitu kan. Bagus sih pertanyaannya, tetapi karena pertanyaannya dia tidak menunjukkan wajahnya, orang bertanya, Anda siapa? Padahal ada namanya di bawah. Sebenarnya ingin orang lihat supaya kan nggak sopan juga kan. Kalau bertanya tanpa menunjukkan wajah, itu kan nggak sopan gitu kan. Dan itu yang terjadi, akhirnya mahasiswa yang lain ngoceh semua. Nggak sopan. Dia nggak bisa juga begitu, mungkin dia punya alasan tersendiri. Tetapi ya itu memang ada kalanya kehidupan kita ini memang harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang adalah satu-satunya juru selamat. Jangan plesetin ya, salah satu juru selamat. Enggak. Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita. Ya, agama lain boleh mengajarkan hal kebaikan, harus melakukan ini baru masuk surga. Waduh, saya bilang dosa manusia itu sudah identik dengan dosa. Kalau dia mau hitung-hitungan dengan apa yang namanya dengan berbuat baik, bisa enggak dia menyelamatkan diri dia sendiri? Enggak bisa. Firman Tuhan katakan bahwa kebenaran manusia itu adalah seperti kain kotor. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan bagaimana bahwa kepintaran dari manusia itu adalah kebodohan dari Allah. Jadi kita mungkin menganggap saya sudah berbuat baik. Ya mungkin ya tadi kan kebodohannya tetap tinggal pada kebodohan itu. Makanya kita bersyukur punya Allah yang Dia rela memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Ya. Karena Yesus tahu kalau kita melakukan hukum Taurat gitu kan. Hukum Taurat itu diberikan sebenarnya bermaksud baik sebenarnya. Agar supaya manusia itu terarah tujuannya gitu kan. Tetapi yang namanya manusia ya, awalnya mungkin kalau kita belajar tentang Alkitab, jadi kalau sebelum Yesus mereka diselamatkan oleh karena apa? Oleh karena ya tentunya tetap kasih karunia, tetapi hati nurani
Ya, tentunya dalam kasih karunia Tuhan gitu kan. Tetapi karena berjalannya waktu, di hari-hari berjalan, hati nuraninya mulai terkontaminasi. Akhirnya, aduh, nggak bisa begini. Buktinya terkontaminasi apa? Manusia tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu. Yang pada akhirnya Yesus mengambil satu tindakan, saya harus menjadi seperti manusia, ya. Karena dia akan menyelamatkan manusia. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa kok Allah kamu mati? Kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia. Karena kalau dia ingin menyelamatkan kecoa, mungkin dia akan jadi kecoa. Tapi apa dasarnya dia akan menyelamatkan kecoa gitu istilahnya. Tapi karena kasihnya kepada manusia, dia jadi sama seperti manusia. Bahkan dalam kitab Filipi pasal yang kedua tadi, kalau kita baca keseutuhnya di situ bahwa dia menanggalkan semuanya itu, kealahannya itu. Dia tidak menganggap dia bahwa dia adalah Allah. Karena kalau dia menganggap dia Allah, nggak mungkin dia mati. Dia bisa ngelawan waktu dicambuk, ya. Dia bisa melawan waktu dia dipaku di atas kayu salib. Dia bisa melawan waktu dia didorong atau diludahin, dia bisa membalas. Tetapi karena dia menjadi seperti manusia, dia ingin bahwa saya pun perlu untuk merasakan apa yang manusia rasakan. Itulah bukti nyatakan kasih Tuhan. Jadi ini yang kita harus tanamkan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Dan yang berikut, kata Christ ini, huruf berikutnya adalah S. Servant heart, yang artinya hati hamba. Atau dalam bahasa kerennya atau bahasa aslinya itu doulos. Atau kalau Pak Gembala senior katakan, kalau hamba itu adalah apa? Betul. Berarti memang cocok jadi ini masuk sekolah kitab kali. Tertanam loh gitu kan. Jadi hamba itu adalah, kalau bahasa Yunani bilang kan bahasa Yunani bilang itu kan doulos, hamba. Hamba itu ya tadi Ibu Golda bilang ya, kalau Pak Gembala senior sini katakan dia keset kaki. Jadi dalam arti kata tidak ada hak lagi. Keset kaki kok ada hak? Orang injak-injak aja gitu kan. Meskipun kita diinjak, ya mungkin keset kaki mungkin bisa berteriak, tetapi karena dia keset ya tetap diam aja. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita menjadi hati hamba, ya bukan abis ini semuanya berbaring di depan jadi keset kaki semua, enggak ya. Biarlah kita merubah, ya kan firman Tuhan katakan bagaimana bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang menjadi sempurna. Ini yang tentunya, jadi kalau kehidupan kita ini kita tidak kita tidak berubah pola pikir kita, ya. Karena firman Tuhan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi bukan ya Denny hanya seperti ini, ya. Dari dulu waktu jadi pengerja di sini pun dia Denny mukanya seperti ini, ya asal Manado tapi muka Batak gitu kan. Banyak yang bilang, makanya saya katakan aja supaya daripada orang bilang gitu kan. Ya memang begini keadaannya. Tetapi yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita itu pembaharuan pemikiran kita, perubahan, ya. Jadi tubuh kita ya tubuh kita, ya. Aldo seperti itu keadaannya, walaupun sekarang ya agak lebih tambun gitu kan. Ikut kayak Bapak Gembala gitu kan. Kayak Diana juga, Mario juga saya lihat mulai tambun-tambun semua. Berarti diberkati ya. Ya, keadaan manusia seperti ini, ya. Ibu David juga ada. Ya keadaan dari dulu yang begini. Tetapi yang memang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita memang perubahan pola pikir kita, cara pandang kita terhadap Tuhan, ya. Sengaja memang di sini saya tulis tentang Christ supaya yang menjadi teladan kita bukan Bapak Gembala, bukan saya pribadi atau tokoh-tokoh yang lain, tetapi kita ambil pola sama seperti Kristus, ya. Kristus adalah Tuhan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Jadi siapa yang harus menjadi pola panutan kita? Ya tentunya adalah Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Jadi
servant heart, artinya hati hamba. Mungkin yang berikut saja, dalam kata Christ ini, yaitu huruf terakhirnya itu T atau team work. Ini mampu bekerja sama membutuhkan rekan yang lainnya. Ya, mampu bekerja sama membutuhkan rekan yang lainnya. Dalam arti kata bahwa sekuat-kuatnya kita membutuhkan orang lain, karena manusia diciptakan sebagai manusia sosial, ya. Jadi sebagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus menyadari bahwa kehidupan kita butuh bekerja sama dengan orang lain, butuh bekerja sama dengan Bapak Gembala, butuh bekerja sama dengan majelis-majelis, butuh bekerja sama antara jemaat. Ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-24, di situ firman Tuhan katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, sampai saling mendorong satu sama yang lain. Yuk gitu. Ini lagi masa-masa begini, yuk terus kita bekerja sama di hadapan Tuhan. Terus kita menunjukkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Karena di dalam setiap keberadaan kehidupan kita ini, ya Tuhan tempatkan kita ada di tempat ini. Berarti Tuhan lihat bahwa dalam diri Anda itu punya satu hal yang tentunya bisa berguna untuk gereja ini. Ya. Bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita dituntut akan hal-hal, bahwa kita adalah manusia yang butuh orang lain, ya. Kita harus mempunyai, ya, kita bekerja sebagai tim, ya. Tentunya sebagai partner, ya. Sebagai partner kerja tentunya saling mendukung satu sama yang lain. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang bisa kita lihat dari, masih banyak lagi yang kita bisa lihat dari Kristus sebagai panutan kita. Tetapi saya hanya singkat dari kata Christ ini, ya. CHRIST. Jadi ini yang kita harus tanamkan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Dan biarlah, slide berikut aja. Biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang lebih mengetahui akan setiap keberadaan kehidupan kita adalah pribadi kita, ya. Biarlah kehidupan kita ini memang benar-benar apa yang kita mau lakukan itu benar-benar ingin memuliakan Tuhan. Sebab dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 tadi yang kita sudah baca, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kemudian dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 24 katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ini yang Tuhan inginkan. Dan sebagai ayat terakhir dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, firman Tuhan katakan di sini, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi firman Tuhan katakan sekali lagi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Tunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita akan melihat bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir. Sukacita damai sejahtera. Kalau berkat-berkat untuk tubuh jasmani, ya sudah pasti otomatis itu akan bersama-sama nyata di dalam kehidupan kita. Ya karena di hari-hari ini ya kita butuh yang namanya ya sukacita damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat, ya. Virus apapun itu bentuknya. Jangankan corona.
Flu aja, kalau kita ya sedih-sedih aja ya bisa kena. Apalagi corona gitu kan. Tapi firman Tuhan katakan lagi, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam arti kata, teruslah semangat dalam kita melayani Tuhan. Apapun keadaan yang kita akan hadapi ke depan, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa Allah itu sanggup untuk menolong, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kita. Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu mampu untuk memberikan kita segala apapun. Asalkan sekali lagi pertanyaan kita, mau enggak kehidupan kita untuk tetap senantiasa melakukan apa yang baik, untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sudah melihat hal-hal yang tadi. Contoh-contoh apa saja yang kita harus lakukan di hari-hari ini. Ya, karena di hari-hari ini memang kita dibutuhkan. Orang-orang percaya harus menunjukkan itu di dalam setiap keberadaan kehidupannya. Jadi marilah kehidupan kita sebagai orang percaya, apapun keadaanmu sekarang, apapun yang saudara alami, ya pasti beda. Ya, apa yang saya alami di hari-hari ini dengan itu juga pasti beda, itu kan. Tetapi firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi akan kekuatan kita. Kalaupun firman Tuhan melanjutkan bahwa seandainya ketika kita tidak kuat, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa karena Dia adalah Allah yang setia, Dia akan menolong kita. Ya. Karena firman Tuhan janjikan, atau Allah Yesus janjikan bagaimana bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan akhir zaman. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Dan kita menyanyikan satu pujian yang lama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi Engkau Yesus.